Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini di channel Ya Syarif ini akan saya menceritakan sebuah sejarah singkat tentang salah satu wakil raja kerajaan Landak yang bernama Pangeran Mangku Gusti Bujang. Pangeran Mangku Gusti Bujang dilahirkan di Kota Ngabang pada tanggal 5 Juli tahun 1863 dari pasangan Pangeran Mangkubumi Gusti Toha bin Penembahan Mahmud Angkomuddin dengan Nyema Selamah binti Pangeran Arya Gusti Inggris. Setelah ayahandanya meninggal dunia, maka pada tahun 1889 beliau memulai pekerjaannya sebagai menteri di Kerajaan Landak selama 5 tahun, dari tahun 1889 sampai 1894 Masehi. Kemudian setelah itu beliau mendapat pangkat menjadi Pangeran Paku selama 5 tahun, dari tahun 1894 sampai 1899 Masehi. Dan pada tahun 1899 beliau kemudian diangkat kembali menjadi Pangeran Mangkubumi selama 2 tahun, terhitung dari tahun 1899 sampai 1901. Kemudian pada tanggal 11 Februari 1901 beliau diangkat kembali menjadi Wakil Panembahan dengan gelar atau pangkat Jenderal. Gusti Bujang menjabat sebagai Wakil Panembahan Kerajaan Landak selama 21 tahun, dari tahun 1901 sampai 1922 Masehi. Dan pada tanggal 14 Maret 1922, Pangeran Mangku mengundurkan diri secara hormat sebagai Wakil Panembahan Kerajaan Landak dan menyerahkan kekuasaan Kerajaan Landak kepada Pangeran Ratu Gusti Abdul Hamid yang bergelar Panembahan Jani Gusti Abdul Hamid, yang memerintah Kerajaan Landak dari tahun 1922 sampai 1943. Yang mana Panembahan Gusti Abdul Hamid ini merupakan putra mahkota Kerajaan Landak. Ketika sebelum beliau dilahirkan, ayahanda beliau yaitu Panembahan Gusti Abdul Aziz meninggal dunia, sedangkan Gusti Abdul Hamid masih dalam kandungan ibunya. Ketika lahir, beliau Gusti Abdul Hamid langsung diberi gelar sebagai putra mahkota atau Pangeran Ratu Kerajaan Landak. Ketika dewasa, beliau diserahkan tahta Kerajaan Landak oleh Pangeran Mangku Gusti Bujang, yang ketika itu Gusti Bujang secara hormat mengundurkan diri sebagai Wakil Raja Kerajaan Landak dan menyerahkan tahta Kerajaan Landak kepada putra mahkota Kerajaan Landak itu sendiri, yaitu Panembahan Gusti Abdul Hamid. Secara silsilah keturunan dari jalur ayahnya, maka Panembahan Gusti Abdul Hamid adalah merupakan cucu kemanakan dari Pangeran Mangkubumi Gusti Bujang, karena ayahanda Panembahan Gusti Abdul Hamid yang bernama Panembahan Gusti Abdul Aziz adalah merupakan kemanakan daripada Pangeran Mangkubumi Gusti Bujang. Pangeran Mangkubumi Gusti Bujang memiliki 2 orang istri. Yang pertama bernama Nyema Sendet binti Pangeran Puspa Ya Abdurrahman. Namun darinya tidak dimiliki seorang anak. Akan tetapi beliau mengangkat keponakan dari istrinya sendiri, yaitu Raden Salbiah binti Ya Ismail bin Pangeran Puspa Ya Abdurrahman. Istri yang kedua bernama Tijah binti Ja'far, dan dari istri yang kedua inilah Pangeran Mangkubumi Gusti Bujang mendapatkan seorang putra laki-laki yang diberi nama Gusti Ismail bin Gusti Bujang. Menurut buku tulisan salah satu sejarawan Kalbar, yaitu Bapak Saparudin Usman, di dalam buku Susur Jalur Kerajaan Landak, bahwasanya beliau menyebutkan di dalam tulisan beliau bahwasanya Pangeran Mangku Gusti Bujang memiliki seorang istri yang berasal dari Kerajaan Tayan yang bernama Utin Sa'adiyah binti
Penembahan Gusti Muhammad Ali Pakunegara. Namun dalam catatan sejarah atau catatan silsilah yang kami pegang secara turun-temurun dari Gusti Ismail, tidak ditemukan nama daripada Utin Saadiah itu sebagai istri Pangeran Mangku Gusti Bujang. Yang tercatat hanya 2 nama, yaitu Nyemas Sendet dan Tijah. Namun di dalam istana, silsilah di dalam istana kerajaan Landak, sampai sekarang ada catatan nama daripada Utin Saadiah sebagai istri Pangeran Mangku Gusti Bujang, yang merupakan salah satu putri penembahan Gusti Muhammad Ali Pakunegara, Raja Kerajaan Tayan. Pangeran Mangku Gusti Bujang merupakan salah satu wakil raja yang pertama kali mengembangkan pendidikan secara formal di dalam kerajaan Landak. Beliau, Pangeran Mangku Gusti Bujang, meninggal dunia pada hari Rabu, malam Kamis, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, tanggal 13 Maret 1946. Bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1366 Hijriah. Dan Pangeran Mangkubumi tidaklah dimakamkan di komplek pemakaman raja-raja kerajaan Landak yang terletak di Kampung Raja, khususnya di komplek pemakaman raja-raja yang berada di belakang Masjid Jami Keraton Ismahaina Landak. Namun beliau berwasiat supaya dimakamkan oleh keturunannya di pemakaman pribadi beliau, yaitu di tanah milik beliau sendiri yang beliau wakafkan untuk menjadi pemakaman keluarga beliau yang terletak di Kampung Lalang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Mungkin cukup sekian sejarah singkat dari Pangeran Mangku Gusti Bujang yang saya ceritakan pada kali ini, dan tunggu sejarah Kerajaan Landak yang akan saya ceritakan di kemudian hari di channel ini. Insya Allah nanti saya akan juga menceritakan secara singkat tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Kabupaten Landak, yaitu Pangeran Natakusuma Gusti Abdul Roni bin Penembahan Gusti Abdul Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.